Soal selanjutnya, bola A yang massanya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter sekon min 1. Menumbuk bola B yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter sekon min 1. Jika massa B 2 kg dan tumbukan lenting sempurna, maka kecepatan A setelah tumbukan adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini adik-adik, yang pertama lihat dulu jenis tumbukan. Nah, tumbukan lenting sempurna ya, di lenting sempurna. Kemudian perhatikan massa benda. Nah, di sini bola A dan bola B sama-sama massanya 2 kg. Di massa A sama dengan massa bola B sama dengan 2 kg. Berarti kita cukup menggunakan trik cepat ya, trik cepatnya. Jika tumbukan lenting sempurna dan massa sama, berarti terpenuhi kedua syaratnya, maka V aksen sama dengan VA dan VA aksen sama dengan VB. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan A setelah tumbukan, berarti VA aksen berarti sama dengan nilai VB awal tadi, 10 meter sekon min 1 ke kiri, berarti 10 meter sekon min 1 ke kiri. Nah, ini jawabannya ya, jawabannya di sini adalah D ya. Soal selanjutnya, benda A bermassa 6 kg yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon menabrak benda B bermassa 4 kg yang mula-mula diam. Setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu. Jika permukaan lantai licin, kecepatan kedua benda sesaat setelah tumbukan adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan tumbukan juga ya. Nah, tetapi di sini tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya. Nah, di mana kita tahu? Kita tahu dari kalimat ini kedua benda menjadi satu ya. Berarti ini artinya tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, jika kita menemui soal seperti ini, maka langkahnya adalah kita cukup menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, persamaannya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Nah, ini hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Jadi setelah tumbukan, karena kedua benda menjadi satu, maka V-nya sama ya. Kita misalkan dengan V aksen saja. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang ada di soal. Massa A 6 kg, kemudian kecepatannya 15 meter per sekon ditambah massa B 4. Nah, kecepatannya 0 karena mula-mula dalam keadaan diam ya, sama dengan MA 6 ditambah MB 4 dikali V aksen. Nah, ini hasilnya 90 ditambah 0 ya, sama dengan 90, sama dengan 10 dikali V aksen. Maka nilai V aksen sama dengan 9 meter per sekon ya. Gampang kan adik-adik? Iya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Soal berikutnya, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 cm di atas lantai. Jika koefisien restitusi antara bola dengan lantai 0,5, maka tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah. Nah, soal ini masih terkait dengan tumbukan. Nah, jenis tumbukan di sini adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ya. Karena nilai koefisien restitusi ya, E-nya
bernilai besar dari 0 dan kecil dari 1. Ini ciri dari tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk soal yang berkaitan dengan bola jatuh bebas ke lantai, kita menggunakan rumus E sama dengan akar H1 per H0 ya. Atau H sesudah pantulan dengan H sebelum pantulan. Jadi H1 ini adalah tinggi pantulan pertama, H0 adalah tinggi mula-mula ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang ada di soal. Koefisien restitusi 0,5 sama dengan tinggi pantulan pertama ini akan kita cari H1 per H0 sama dengan 100 cm. Karena H1 dalam tanda akar, maka solusinya ini kita kuadratkan. 0,5 kuadrat sama dengan 0,25 sama dengan H1 per 100. Maka H1 sama dengan 25 cm. Nah, jawabannya adalah B. Nah, ini berkaitan dengan teori tentang getaran harmonik sederhana. Untuk benda yang melakukan getaran harmonik, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita lihat pilihan jawaban satu persatu. A. Simpangan maksimum, kecepatan dan percepatan maksimum. Oke, kita lihat teorinya. Nah, saat simpangan maksimum, simpangan itu Y ya, maksimum, maka kecepatannya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian nilai percepatan menjadi minimum karena A itu bertanda negatif. Nah, berkaitan dengan energi, karena nanti di option berikutnya ada energi ya, energi maksimum. Energi ada 3 pada getaran harmonis sederhana. Nah, yang pertama kita lihat energi potensial. Untuk energi potensial rumusnya setengah KY kuadrat. Berarti di sini nilainya saat Y maksimum. Jadi ini kita lihat kondisi untuk simpangan maksimum ya. Nah, berarti nilainya juga maksimum. Kemudian energi kinetik, nah, rumusnya adalah 1/2 K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti untuk kondisi ini karena Y-nya maksimum, berarti nilainya sama dengan A. Berarti nanti A kuadrat kurang Y kuadrat, ini A juga, maka ini hasilnya adalah 0 ya. Nah, kemudian satu lagi energi mekanik. Energi mekanik rumusnya adalah 1/2 K A kuadrat. Nah, berarti karena A sama dengan Y maksimum, berarti amplitudonya saat itu sama dengan simpangan maksimum, berarti nilainya juga maksimum. Kembali kita lihat pilihan jawaban. Untuk yang A tadi, simpangan maksimum, kecepatan dan percepatan maksimum, jelas salah ya. Kemudian B, simpangan maksimum, kecepatan dan percepatan minimum, ini juga salah karena kecepatan seharusnya bernilai 0. C, simpangan maksimum, kecepatan maksimum dan percepatan 0. Nah, ini juga salah. D, simpangan dan energinya maksimum. Nah, karena di sini hanya dinyatakan energi, berarti yang dimaksud di sini adalah energi mekanik ya, karena energi total. Ya, energi yang dimaksud sini adalah energi total, jadi energi maksimum. Nah, berarti ini jawaban yang benar. Kemudian yang E, simpangan maksimum, kecepatan 0 dan percepatannya maksimum. Nah, seharusnya percepatannya adalah minimum ya, karena bernilai negatif. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah D ya. Berikutnya masih tentang getaran harmonis sederhana. Pada getaran harmonik pegas, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kg, periode getarannya 2 detik. Jika massa beban ditambah sehingga sekarang menjadi 4 kg, maka periode getarnya adalah. Nah, saat ini berkaitan dengan periode getaran pegas. Nah, ingat rumusnya adalah ya, rumus untuk periode getaran pegas
getaran regas T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, untuk soal seperti ini kita gunakan perbandingan ya. Karena ditanya nanti T yang kedua ya. T kita tuliskan T2 per T1 sama dengan ini 2pi M2 massa kedua per K. Nah, K-nya nanti sama, berarti kita tulis K saja per 2pi akar M1 per K. Ini 2pi sama, kita coret saja. K-nya juga sama, kita coret. Maka kita peroleh selanjutnya akar M2 per M1 ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. T2 per T1-nya 2 detik sama dengan akar M2 4 kg, M1 1 kg. T2 per 2 sama dengan 2 per 1. Sehingga kita peroleh T2 sama dengan 4 sekon. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D.